Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nur Apibah dengan NIM 11920608081 dari semester 5 kelas C. Di sini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan dengan judul alat indera. Nah, alat indera merupakan alat-alat tubuh yang berfungsi mengetahui keadaan luar. Alat indera ini terdiri dari indera penglihatan, pendengaran, pembau, pengecap, dan juga peraba. Mata terdiri dari otot mata, bola mata, saraf, dan alat tambahan mata seperti alis, kelopak mata, dan bulu mata. Alat tambahan tersebut berfungsi melindungi mata dari gangguan lingkungan. Menurut Iswati pada tahun 2018, pada indera penglihatan, terdapat bola mata yang terdiri dari 3 lapisan, yakni lapisan luar, tunika fibrosa yang merupakan suatu jaringan pengikat yang terdiri dari kornea dan sklera. Lapisan tengah, tunika vaskulosa yang terdiri dari koroid, iris, dan corpus ciliare. Sedangkan lapisan dalam yaitu tunika nervosa yang terdiri dari saraf yang terdiri dari retina. Nah, retina terbagi menjadi bintik kuning dan juga bintik buta. Bintik kuning yaitu bagian yang paling peka terhadap kemampuan melihat dan menerima reaksi penglihatan paling cepat, sedangkan bintik buta adalah bagian yang tidak mengandung reseptor penglihatan, baik sel batang maupun sel kerucut, sehingga tidak berfungsi untuk melihat. Indera pembau terdapat pada selaput lendir rongga hidung. Nah, indera ini mampu menerima rangsangan zat yang berbentuk gas. Sel pembau mempunyai ujung berupa rambut halus yang dihubungkan oleh urat saraf melalui tulang saringan dan bersatu menjadi urat saraf olfaktori menuju pusat penciuman di otak. Nah, gas ini masuk ke rongga hidung bercampur dengan lendir dinding hidung dan selanjutnya menstimulir ujung saraf. Nah, indera pembau pada manusia tidak sepeka pada hewan. Penciuman sangat penting bagi kelangsungan hidup hewan. Hal ini karena konteks yang menjadi pusat penciuman pada spesies lain lebih besar dibandingkan pada manusia. Pada indera pengecap, yakni lidah, terdapat bintil-bintil yang disebut papila yang merupakan ujung saraf pengecap. Setiap bintil mempunyai kepekaan terhadap rasa. Berdasarkan letaknya pada lidah, pangkal lidah dapat merasakan pahit, tepi lidah merasakan asin dan asam, sedangkan ujung lidah merasakan manis. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui bintik buta dan juga untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum alat indera penglihatan ada penggaris, pulpen, spidol, kertas manila, dan juga gunting. Sedangkan untuk praktikum alat pembau dan juga pengecap ada tusuk gigi, pisau, kain penutup mata, piring, dan bahannya apel serta jahe. Langkah pertama, sediakan kertas manila 3x14 cm. Buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara positif dan titik sejauh 10 cm. Selanjutnya, peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata. Tanda titik dipasang di sebelah dalam. Di sini saya dibantu oleh rekan saya. Dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkanlah kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Ulangi percobaan hingga 3 kali dan lakukan pengulangan pada mata kanan. Hasil pengamatan bahwa pada mata kanan ditutup, jarak pada waktu tanda plus hilang yakni pada 43 cm, 40 cm, dan 38 cm sehingga rata-ratanya yaitu 40,3 cm. Sedangkan jarak pada waktu tanda plus tampak kembali pada mata kanan yakni 49 cm, 48 cm, 48 cm dan rata-ratanya yakni 48,3 cm. Sedangkan pada mata kiri yang ditutup, jarak pada waktu tanda plus hilang yakni pada 37 cm, 39 cm, dan 40 cm sehingga rata-ratanya yaitu 38,6 cm. Sedangkan jarak pada waktu tanda plus tampak kembali yaitu pada jarak 50 cm, 46 cm, dan 47 cm sehingga rata-ratanya itu 47,6 cm. Berdasarkan hasil pengamatan,
semakin dekat objek mata, maka menghasilkan penglihatan yang tidak cukup jelas. Hal ini karena bayangan objek jatuh tepat pada bintik kuning. Hal ini sesuai dengan Wasudi pada tahun 2016 bahwa pada bintik buta tidak terdapat sel saraf batang maupun kerucut, sehingga apabila suatu objek dapat dilihat dengan jelas, objek tersebut jatuh pada fovea, mata akan bekerja otomatis untuk memfokuskan bayangan objek agar tepat jatuh pada fovea. Pertanyaan, apa yang dapat kamu katakan tentang tanda plus pada hasil pengamatan? Berdasarkan hasil pengamatan bahwa tanda plus dapat dijadikan cara untuk mengetahui pada jarak berapa bintik buta seseorang dapat ditentukan. Bintik buta pada seseorang dapat ditentukan ketika tanda plus hilang. Itu artinya bayangan sedang jatuh pada bintik buta. 2. Pada jarak tertentu tanda plus hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Pada jarak tertentu tanda plus hilang akibat bayangan tanda plus jatuh tepat pada bintik buta dan akan muncul kembali ketika bayangan tanda plus telah menjauh pada bintik buta dan jatuh pada fovea atau bintik kuning. 3. Adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Peristiwa yang terjadi tidak akan menyebabkan buta warna, sebab buta warna terjadi karena adanya kelainan pada fotoreseptor, yakni sel konus yang peka terhadap warna. Sedangkan peristiwa hilangnya tanda plus terjadi karena bayangan tanda plus jatuh pada bintik buta. 4. Orang yang pindah dari tempat yang terang ke gelap tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau menjadi gelap. Apakah ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan ini? Jelaskan. Hilangnya tanda positif pada percobaan yang telah dilakukan dikarenakan jatuhnya bayangan pada titik buta retina. Sedangkan berkurangnya penglihatan pada saat kita masuk ke tempat gelap disebabkan kurangnya cahaya yang masuk ke mata. Berkurangnya cahaya yang masuk menyebabkan sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya yaitu rhodopsin akan terurai pada saat terkena sinar matahari dan akan terbentuk kembali ketika keadaan sedang gelap. 5. Dalam mengerjakan percobaan ini, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apa yang dimaksud dengan akomodasi? Pada percobaan yang dilakukan, mata mengalami akomodasi karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya dan akhirnya objek yang dekat dapat difokuskan pada retina. Akomodasi adalah kecenderungan lensa mata yang dapat berubah maupun tebal atau tipis sehingga membuat pandangan menjadi fokus. 6. Orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Lansia memakai kacamata yang berlensa rangkap, cekung dan cembung. Bagian cekung untuk melihat benda jauh dan bagian cembung untuk melihat benda dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Langkah pertama, potonglah apel dan jahe dengan bentuk yang sama. Langkah selanjutnya, tutup mata dan tutup hidung menggunakan jari. Gunakan tusuk gigi untuk memasukkan sepotong apel dan juga jahe ke dalam mulut. Dan kunyah pelan-pelan. Tentukan jenis makanan yang dimakan. Ulangi dengan perlakuan pada hidung yang tidak ditutup. Hasil pengamatan bahwa pada saat hidung ditutup, apel terasa manis pada bagian ujung lidah, tetapi tidak langsung mengira bahwa itu adalah apel. Pada jahe tidak terasa apa-apa, tetapi ketika dikunyah terasa panas dan merasa bahwa itu adalah jahe. Selanjutnya, pada hidung dibuka, apel tercium bau asam dan langsung mengetahui bahwa itu adalah apel. Sedangkan pada jahe tercium bau jahe yang menyengat dan sebelum makan pun sudah tahu bahwa itu adalah jahe. Berdasarkan hasil pengamatan, terjadi perbedaan rasa yang dihasilkan ketika kita menutup hidung dan pada keadaan normal, di mana otak akan menciptakan rasa dan memicu persepsi manusia dengan menyertakan faktor biologi. Pada saat menaruh makanan di mulut, disitulah peran indera pengecap berfungsi. Namun di sini, cita rasa makanan yang kita makan terkait pula dengan indera pembau. Keduanya saling bekerja sama sebab rangsangan bau dari makanan pada rongga mulut dapat mencapai rongga hidung dan diterima oleh reseptor olfaktori. Itu sebabnya apabila kita mengalami flu, nafsu makan pun akan berkurang karena tidak adanya bau yang dirangsang. Kesimpulan, alat indera sangat penting bagi kehidupan. Pada mata, bintik buta adalah daerah tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata yang tidak terdapat fotoreseptor sehingga bentuk suatu objek tidak dapat terlihat.
Untuk indera pengecap memiliki tingkat sensitivitas. Sensitivitas ini dapat dipengaruhi oleh indera pembau. Nah, sensitivitas lidah pada indera pengecap ketika hidung ditutup dan ketika terbuka itu berbeda. Hal ini karena dengan adanya indera pembau, otak akan lebih peka dalam menerima rangsangan yang apa kita makan. Ketika hidung dijepit atau ditutup, hal ini menyebabkan menurunnya jumlah rangsangan sehingga otak menjadi kurang merasakan apa yang kita makan.